Sejarah asal-usul desa Tanjung Batu tak terlepas dari nama Abdul Hamid atau Usang Sang Sungging, yang lebih dikenal dengan sebutan Sang Sungging. Beliau adalah seorang patih di Kesultanan Palembang. Sang Sungging terkenal dengan beberapa keahliannya, seperti rancang bangun, melukis, mengukir, memahat, bahkan menyiapkan rencana-rencana yang akan dilakukan oleh istana. Hingga pada suatu saat, Sang Sungging diusir oleh Sultan akibat kemurkaan mengenai kesalahan yang dibuat oleh Sang Sungging. Sang Sungging dan bawahannya pun kabur dari istana. Mereka berpindah-pindah tempat untuk menghindari kejaran Sang Sultan. Bermula dari berpindah-pindah tempat untuk menghindari kejaran Sang Sultan, kini mereka mengalami banyak perkembangan dan mereka berpindah-pindah tempat mencari sungai yang sekarang dikenal sebagai Lebak Meranjat. Tinggallah Sang Sungging dan bawahannya di sebuah tanjungan dekat sungai. Mereka menyebar di seputar tanjungan ini. Rompok demi rompok didirikan dan rumah-rumah bertiang tinggi sebagai tempat perlindungan dari serangan binatang buas. Konon tanjungan ini banyak terdapat batu kerikil merah. Penduduk lokal biasanya menyebut dengan istilah karangan, yang pada akhirnya tempat tersebut disebut Tanjungan Batu atau Tanjung Batu, sekarang berlokasi di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Sebagaimana kebanyakan orang yang tinggal di daerah pedalaman, masyarakat Tanjung Batu belum mengenal adanya agama dan adat istiadat. Mereka masih menganut faham animisme dan dinamisme, di mana sering mengkaitkan hujan, petir, dan angin terhadap hal-hal gaib yang bertuah dan terkadang dianggap sebagai malapetaka. Di saat itu juga, mereka hidup berpindah-pindah tempat mencari sungai atau yang sekarang lebih dikenal sebagai Lebak Meranjat. Tinggallah mereka di sebuah tanjungan dekat sungai itu. Mereka menyebar di seputar tanjungan ini dan mendirikan rumah bertiang tinggi sebagai tempat perlindungan dari serangan binatang buas. Melalui proses yang panjang, mereka mengalami banyak perkembangan, mulai dari membuat perahu dan sudah mengenal ilmu perbintangan untuk menentukan musim tanam padi, musim kemarau, hujan, dan sudah dapat menentukan arah mata angin. Seiring berkembangnya zaman, kehidupan masyarakat di Desa Tanjung Batu semakin membaik. Namun pada tahun 1998, saat krisis moneter terjadi, banyak warga yang kehilangan pekerjaan. Karena profesi pandai perak sudah diajarkan turun-temurun dari Sang Sungging, para warga mulai membuat cincin dari uang logam 500 berwarna kuning. Dan ternyata cincin tersebut memiliki nilai jual. Nah, sejak saat itulah profesi sebagai pandai perak mulai berkembang ke seluruh desa dan diwariskan turun-temurun sampai sekarang. Para pengrajin bisa membuat berbagai perhiasan seperti kalung, cincin, gelang, dan juga anting. Biasanya para pandai perak bisa mengerjakan 10 gelang dalam satu hari. Mereka juga mengambil upahan yang bervariasi, mulai dari Rp11.000 sampai Rp15.000. Namun jika ingin membeli secara langsung perhiasan tersebut, dibanderol dengan harga Rp15.000 per gram. Hal ini menjadi ciri khas dari Desa Tanjung Batu karena masyarakat di sana memiliki keahlian sebagai pandai perak. Salah satu tradisi yang ada di Desa Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir adalah tradisi netap contoh. Tradisi ini biasanya dilaksanakan 2-3 hari sebelum akad nikah. Tradisi netak contoh merupakan profesi memotong rambut sebagian bagian depan dan samping oleh calon pengantin laki-laki dan perempuan. Tradisi ini diadakan dengan tujuan untuk membuang sial dan mengakhiri masa lajang, sehingga berharap pernikahan akan terhindar dari hal yang tidak diinginkan. Desa Tanjung Batu memiliki beberapa karakteristik unik yang membedakannya dari desa lain di sekitarnya, yaitu mayoritas penduduknya adalah suku Melayu dengan budaya yang masih kental seperti tradisi mapandai bersantai yang berarti berkumpul dan bercengkrama, dan ngebeduk yaitu membunyikan beduk pada saat bulan suci Ramadan. Ada pula komunitas suku Ogan dan Komering yang hidup berdampingan dan melestarikan budaya mereka masing-masing. Masyarakatnya terkenal dengan keramahan dan gotong royong yang tinggi, memiliki banyak kegiatan sosial dan budaya yang rutin diadakan seperti Festival Sungai Ogan dan Festival Kerajinan Emas. Terdapat berbagai fasilitas umum seperti sekolah, puskesmas, dan masjid.